Halo teman-teman, hari ini kami akan membagikan sebuah tutorial cara membuat pembelajaran interaktif menggunakan Powtoon dan Peer Deck. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Danita Rahman dan juga rekan saya Intan Ayu. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membuat slide yang interaktif dengan menggunakan Peer Deck. Pertama kita masuk Google. Kemudian kita ketikkan Peer Deck. Kita pilih yang ini. Nah, seperti ini nanti tampilan awalnya. Kita klik. Ada pilihan masuk melalui Google dan Microsoft. Kita pilih Google. Kemudian kita klik yang create a lesson. Nah, ini nanti nyambungnya langsung ke Google Slide File. Nah, ini sudah masuk ke Google Slide File. Karena ini tidak diperlukan, jadi slide ini bisa kita hapus. Kemudian kita tambahkan dengan slide yang baru. Karena kita mau bikin interaktif, jadi kita perlu adanya add-on untuk membuat hal itu jadi interaktif gitu. Nah, gini. Kalau masih belum ada add-onnya, kita bisa mendapatkannya dengan cara klik dapatkan add-on. Kita pakai yang ini. Kemudian kita install, lanjutkan, selesai. Nah, kalau sudah, nanti bisa muncul seperti ini. Kita open, on. Nah, di sini ada pilihan untuk interaktifnya. Nah, untuk dua ini yang di bawah yang ada tanda bintangnya itu digunakan untuk fitur yang premium saja. Terus di sini juga ada template. Saya menambahkan template tambahan untuk di awalnya. Bisa dilihat ya, ada banyak pilihan template yang tersedia. Saya mau coba pakai yang ini. Nah, seperti ini muncul. Dan ini juga bisa diedit untuk menjadi apa yang kita mau, teksnya bisa diubah. Kemudian mau tambahkan template yang lain, misalkan ini. Ya, template-template yang tersedia ini sudah dilengkapi dengan interaktifnya, jadi tidak perlu menambahkan add-on interaktif tambahan karena sudah langsung. Karena dua slide ini tidak terpakai, kita bisa hapus. Nah, ada icon di bawahnya itu menunjukkan kalau itu ada pilihan interaktifnya sudahan. Tambahkan slide baru, tapi karena ini masih polos, kita mau tambahkan tema.
di slide yang ini. Nah, nanti setelah kita klik tema, muncul ada banyak pilihan tema yang bisa digunakan. Seperti ini temanya ada banyak, tapi saya mau pakai tema yang sudah saya miliki. Kita pakai import tema, kemudian kita upload dari file yang ada di perangkat saya. Nah, ini sudah saya pilih, terus saya sudah mengupload. Kita pakai yang pertama, kemudian kita klik import. Nah, nanti temanya sudah berubah, dan ini bisa kita ganti dengan klik kanan, kemudian terapkan tata letak, kita klik kanan, kemudian kita klik tetapkan tata letak, ini pilihan temanya, pilihan tentang tata letaknya, saya mau pakai yang 2 kolom. Kita klik yang 2 kolom. Nah, seperti ini. Ini saya bikin 2 kolom karena kolom yang ini akan saya gunakan untuk lembar soal, dan yang ini untuk lembar gambar atau animasinya. Ini kita bisa tambahkan teks ya. Nah, tapi pertama-tama saya mau menyesuaikan dulu letaknya agar lebih nyaman untuk digunakan. Kita ganti tulisannya dengan soal 1. Kemudian yang ini juga mau saya pindah letaknya, mau saya sesuaikan. Kemudian bisa kita perlebar seperti pada slide PowerPoint pada umumnya. Kemudian di sini saya sudah mengcopy teks soal yang ingin saya masukkan. Saya sudah mengcopy. Nah, untuk mempastekannya kita menggunakan tempel tanpa format ya, karena kalau kita tulis pakai yang tempel nanti dia membentuk sebuah kolom teks baru. Kita pakai yang tempel tanpa format, nanti akan menyesuaikan dengan kolom teks yang sudah ada. Ini karena menurut saya ini masih terlalu kecil fontnya, saya memperbesar. Kemudian saya mau sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini karena kolom teksnya tidak terpakai, maka kita bisa hapus. Klik kanan, terus kemudian kita hapus. Karena mau saya tambahkan gambar, kita pakai sisihkan gambar, upload dari komputer, atau bisa juga ditelusuri langsung dari internet. Ini sedang mengambil gambar. Ini sudah memuat gambarnya. Kemudian kita sesuaikan besarnya gambar. Ini kita tambahkan lagi. Gambar yang saya gunakan adalah gambar mobil dan motor yang terparkir agar sesuai dengan
tema dari soal. Kalau di soal kan disebutkan mengenai parkir mobil dan motor. Nah, ini motornya. Kita sesuaikan lagi letaknya. Gini. Sudah jadi untuk yang soal pertama. Kalau sudah jadi yang seperti ini, kita tambahkan add-on agar siswa dapat menjawab soal yang kita berikan. Pakai Peerdeck add-on. Saya pakai yang teks karena saya ingin siswa itu bisa menjawab soal dengan jawaban panjang. Jadi tidak hanya sekedar angka tapi juga penjelasannya. Di sini nanti akan ada icon seperti ini beserta keterangannya juga di bawah tentang tempat jawaban apa yang kita gunakan. Terus untuk slide-slide selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya kita lakukan langkah yang sama seperti yang kita lakukan seperti di yang soal 1 tadi. Ini adalah tampilan utama ketika kita membuka Powtoon di website Google. Nah, di sini terdapat beberapa fitur-fitur, contohnya ada Create, lalu My Powtoon itu adalah Powtoon yang sudah kita buat. Apabila kita ingin membuatnya, maka klik tombol Create. Nah, di situ terdapat banyak sekali menunya. Saya klik Presentation karena saya ingin membuat media pembelajaran. Di situ juga banyak sekali fitur template-nya. Nah, ada education, ada entrepreneur, personal. Di situ saya klik yang education karena tentang pendidikan. Nah, banyak sekali kan template-nya. Ini saya ingin memilih template yang berhubungan dengan materi saya nanti. Nah, di sini saya klik yang Teacher Intro. Di situ ada tulisan Edit in Studio untuk kita mengeditnya. Setelah loading nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tunggu saja. Lihat sisi pojok yang paling kanan, di situ banyak fitur. Nah, saya klik tombol fitur background, lalu upload your background karena saya ingin background saya itu gambar yang sudah saya download. Nah, klik upload sehingga nanti muncul banyak gambar yang ada di folder kita. Kita tunggu. Nah, kita klik lagi. Background akan otomatis terganti. Nah, di situ juga ada fitur teks untuk menambahkan teks, lalu karakter untuk menambahkan orangnya, misalnya karakter seperti guru. Nah, di situ juga ada props. Itu banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, ada shapes untuk menambahkan bentuk-bentuk, untuk menambahkan gambar juga bisa. Nah, kita juga bisa menambahkan video dan suara. Banyak sekali kan fitur-fiturnya. Nah, ini adalah video yang sudah saya buat. Kita lihat di menu utama. Di sini saya memakai teks, karakter, dan ganti background. Untuk teksnya banyak sekali tipenya. Di sini saya memakai video title atau judul video. Nah, itu ada banyak sekali template-template teksnya yang bisa kita pakai. Nah, kita juga bisa mengatur durasinya, kapan teksnya muncul dan kapan karakternya
kita bisa mengatur sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dengan cara yang sama, di slide yang kedua ini saya juga menambahkan karakter, ganti background, dan menambahkan gambar. Intinya semua video itu tergantung apa yang kita inginkan. Lalu di slide ketiga juga sama, di sini saya menambahkan shapes dan juga teks, lalu menambahkan karakter juga. Untuk waktunya kita atur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak hanya menambahkan karakter atau fitur-fitur yang ada di sebelah kanan, kita juga bisa mengedit teksnya. Nah, tadi kita klik tombol setting, lalu efek. Di sini banyak sekali efek-efeknya. Misal kita pilih efek tangan menulis. Nah, kita coba mainkan. Nah, di situ ada efek tangan menulis. Kalian bisa pilih efek-efeknya dan banyak sekali efek-efeknya. Setelah video sudah kita buat semua, maka kalau ingin melihat hasil akhirnya, klik tombol yang di atas sendiri, itu ada tulisan preview. Kita klik. Ini adalah tampilan yang sudah kita buat. Setelah selesai membuat slide di Peer Deck, lalu video yang tadi kita masukkan ke Capcut untuk memberikan suara dan musik. Nah, seperti ini tampilannya. Kita juga bisa mengatur durasinya sesuai dengan dubbing yang sedang kita pakai. Nah, klik suara lalu mic. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Ini kalau udah selesai, nah kita cek dulu untuk slide-nya yang ada di PowerPoint tadi. Kita juga bisa mengatur durasinya. Kita juga bisa menambahkan audio dari ekstrak video galeri kita. Dan teman-teman, setelah kita memahami, apabila kita sudah menambahkan suara dan musik, maka kita klik tombol download untuk mengekspor video yang sudah kita. Setelah kita membuat video di PowerPoint, maka kita kembali lagi ke Peer Deck. Lalu ini kita membuat background dari menu awalnya, lalu kita tambahkan teks untuk judulnya. Nah, di situ kita klik title slide agar ada teks untuk kita menuliskan judulnya. Lalu kita tambahkan judul, misal sistem persamaan dua variabel, dan juga menambahkan nama anggota kelompok. Setelah itu di sini saya ingin mengatur slide di kuisnya. Misal di sini kita ganti background warna merah. Lalu untuk fontnya juga kita ganti warna hitam. Kita klik yang di pojok atas. Kita juga bisa mengatur tipe dari teksnya. Untuk judul soalnya juga kita ganti ukuran fontnya dan warna teksnya. Setelah kita mengatur warnanya, lalu kita klik add-on, klik di Peer Deck, lalu open Peer Deck add-on. Kita tunggu. Lihat di pojok sebelah kanan, di situ ada add-on dari Peer Deck.
Nah, ada tulisan as student equation. Itu adalah sebuah fitur agar kita bisa berinteraksi dengan siswa. Nah, di sini saya memakai choice atau menggunakan kuis pilihan ganda. Apabila kita masih kurang, kita klik add another lalu klik next. Nah, nanti di tampilan peserta akan muncul pilihan ganda. Untuk yang kedua adalah dengan number. Sama seperti yang tadi, ini kita klik upload slide. Nanti di slide siswa akan ada jawaban number. Setelah selesai, kemudian kita ingin menambahkan sebuah video. Nah, di sini saya mengambil video dari YouTube yang sudah saya buat. Kita klik saja, lalu klik pilih, tunggu sebentar. Nah, video sudah muncul. Nanti ketika siswa membukanya, siswa akan langsung terhubung ke YouTube untuk melihat videonya. Kita juga bisa mengatur ukuran dari videonya. Nah, setelah itu, misal siswa tidak bisa membukanya, kita bisa menambahkan linknya pada slide peer deck-nya. Selesai kita memasukkan video, kita klik lagi add-on, klik peer deck, kita tunggu sejenak lagi, klik di start listen untuk mempresentasikan peer deck kita kepada murid-murid. Nah, kalau kita ingin secara online, itu kita klik yang sebelah kanan tadi. Nah, saya ingin yang sebelah kiri agar siswa bisa mengakses semua. Lalu kita salin kodenya, kemudian kita bagikan kepada siswa.